sendiri di sana. Ini deh temenin saya. Dan ini semangat belajar saya kurang, makanya nilai saya pada jatuh. Soalnya kali tadi aja di rumah dapat laporan dari sekolah, katanya sikap saya berubah dan agak sedikit bandel. Nih, mau gak kita ke ruangan BK? Enak loh guru BK-nya, gak galak. Mumpung sepi nih, kita curhat-curhat aja di sana. Barangkali ada solusinya. Woi, gaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Anak-anak Pak Haji, bimbingan konseling di masa pandemi COVID-19 diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker dan menjaga jarak serta menggunakan sanitizer. Maka silahkan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak, sehat? Sehat Pak? Hari ini gimana perasaannya? Baik? Baik. Senang? Senang. Happy? Happy. Benar. Iya. Baik. Nanti ya, saya ingin mengetahui terlebih dahulu siapa nama kalian. Nama lengkap kalian, umur kalian berapa, kelasnya kelas apa, rumahnya di mana ya. Silahkan. Saya Zaidan, umur saya 11 tahun. Saya tinggal di Pahlawan Ciputra. Hobi saya main futsal. Ya, umur 12, rumah di Jalan Jati Handap. Hobinya main bola. Ketahui nama kalian, jadi ini Damar dan ini Nadif. Baik, sebelum melakukan bimbingan konseling pada hari ini, mungkin Pak Haji akan menjelaskan apa pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri ya. Bimbingan konseling di mana ya, bimbingan konseling adalah interaksi antara konselor dan konseling, di mana itu bisa mengembangkan suatu potensi atau memecahkan satu masalah. Dan bimbingan konseling ini terbagi menjadi 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana klien bisa membukakan permasalahan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana klien bercerita tanpa ada paksaan dari konselor. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan, di mana nanti klien menceritakan dan konselor menutup rapat semua apa yang diceritakan oleh klien, dan data-datanya pun tidak akan terbuka oleh orang lain. Mengerti? Paham? Ada apa kalian datang ke sini? Mau apa? Mau bercerita tentang apa? Setiap harinya ini mengalami penurunan ya, Ananda Nadif. Dulu Pak Haji ini mengenal Nadif, bahwasanya Nadif ini adalah siswa yang sangat rajin. Terus pakaiannya pun bagus, ya sikapnya pun bagus. Akan tetapi minggu-minggu yang ini Pak Haji mendapatkan laporan dari wali kelasnya bahwasanya Nadif ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Ya, dalam artian di sini banyak catatan Ananda Nadif. Yang pertama, Ananda Nadif sering telat. Betul atau salah? Betul Pak. Betul. Yang kedua, pakaiannya kurang rapi. Dulu rapi, sekarang pakaiannya misalkan hari Senin pakai batik, malah Nadif ini hari Seninnya pakai pramuka. Jadi tidak teratur. Terus yang ketiga ini, Ananda Nadif pernah ketahuan bolos. Ya, ini ada laporan dari Satpam ke Pak Haji. Nah, kalau Ananda Damar ini kenapa Ananda Damar? Pak Haji ya, laporan juga dari wali kelasnya atau orang tua mengalami penurunan dalam akademik ya di masa pandemi. Jadi ketika sebelum masa pandemik itu nilainya Damar itu masih di atas rata-rata, masih di atas KKM. Akan tetapi ada laporan dari Pak Haji ya, Damar ini nurun nilainya ketika di masa pandemi COVID-19 nih. Kenapa? Ada apa ini dengan saudara Damar dan saudara Nadif? Bisa dijelaskan ke Pak Haji biar kita cari solusinya agar Pak Haji bisa memberikan solusi untuk jalan terbaik buat kalian, agar nanti kalian kedepannya bisa berubah pelan dikit-dikit ya. Baik, silakan dari Ananda Nadif dulu bercerita. Alasannya kenapa bisa seperti itu Ananda Nadif? Saya sering main keluar bersama teman-teman, jadi mengurangi waktu belajar.
Kenapa anak-anak Nadif sering main keluar rumah? Apakah bosan di dalam rumah sehingga Nadif lebih senang bermain di luar rumah? Terkadang bosan di rumah, jadi sambil teman untuk main bersama. Gimana respon orang tua? Apakah orang tua Nadif bekerja di luar atau sering berada di rumah? Sering sibuk di luar dan jarang bersama Nadif. Oh, berarti itu alasan Nadif ya, sering main keluar rumah ya daripada berada di dalam rumah. Akhirnya Nadif main bersama teman-teman yang ada nggak teman-teman yang kurang baik di lingkungan Nadif? Ada sih Pak. Oh, terus Nadif ini keikut-ikutan nggak sama teman yang kurang baik itu? Kadang suka ikut-ikutan, kadang juga enggak. Oh, keikut-ikutannya seperti apa? Contohnya sering apa gitu? Banyak sih, Apa? sering diajak bolos kayak gitu. Oh, sering diajak bolos. Nah, kalau bolos itu kemana? Ke warnet atau main PS atau apa? Kadang jajan bareng. Jajan bareng, tapi jajannya itu di waktu yang bukan istirahat ya. Oke, baik. Nah, kalau anak-anak damar, kenapa ini nilainya bisa turun di masa pandemi ini? Sedangkan yang Pak Aji tahu ini di wali kelasnya menunjukkan nilai rapot damar itu waktu semester 1 ini naik bagus banget, nilainya masuk di atas 75. Tapi sekarang kenapa banyak di bawah KKM? Coba jelaskan sama Pak Haji Damar. Karena sering main game. Karena sering main game. Iya. Kenapa itu sering main game itu kenapa? Karena bosan. Oh, karena bosan. Bosan dalam segi apa? Belajarnya atau apanya? Bosan di rumah. Bosan di rumah. Nah, kalau misalkan main gadget, apakah orang tua Damar membatasi maksimal main gadget di rumah harus berapa lama? Membatasi. Membatasi berapa lama? Berapa ya? 1 jam. 1 jam itu cukup baik anak-anak damar. Seharusnya anak-anak damar bisa membagi waktunya. Mana prioritas untuk belajar, mana prioritas untuk membantu orang tua di rumah. Terus boleh main game, akan tetapi jangan sampai lupa waktu. Sehingga ketika ada ujian yang datang dari sekolah, nilainya damar tidak akan turun drastis. Ini Masya Allah ya, sangat disayangkan sekali Pak Haji menerima laporan bahwasanya damar mengalami perubahan yang sangat drastis, jadi menurun. Bukan masalah nilai aja, akan tetapi kefokusan damar ketika belajar bersama wali kelas atau guru mata pelajaran. Nah, Pak Aji ya akan membagikan solusi dan trik untuk kalian, apalagi kalian sekarang mau naik ke kelas 6 ya. Benar anak-anak damar dan Nadif mau naik ke kelas 6? Betul. Nah, apalagi di kelas 6 ini. Kelas 6 ini menunjukkan kelulusan kalian nanti. Kalian mau naik ke jenjang berikutnya yaitu SMP. Kalau misalkan Nadif masih terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik, maka jauhkanlah. Nadif misalkan memilih pertemanan yang tidak baik, seharusnya Nadif bisa tahu, oh ini teman yang tidak baik, oh ini teman yang baik. Oh berarti kalau misalkan teman yang baik harus aku tinggalkan, kalau misalkan teman yang baik harus aku dekati. Kenapa Pak Haji harus bilang seperti itu? Karena ini berpengaruh untuk perilaku Nadif ke depannya. Ya Masya Allah ini Nadif dulu mah ya ketika Nadif berada di kelas 4, laporan dari gurunya itu Nadif itu sangat rajin, tidak pernah terlambat, pakaiannya pun selalu rapi. Akan tetapi sekarang ketika Nadif mau naik ke kelas 6, memilih teman yang tidak baik, akhirnya Nadif malah ikut-ikutan ya ke arah yang negatif, sering bolos, sering izin ke kamar mandi ketika pelajaran juga, dan akhirnya tidak balik lagi ke kelas ya, betul? Nah, itu saran Pak Haji untuk Nadif bahwasanya ketika Nadif nanti udah naik ke kelas 6, Nadif harus bisa memilih mana teman yang berguna bagi Nadif, yang baik buat Nadif, yang misalkan tidak baik maka Nadif tinggalkan. Ya, jadi solusinya adalah pintar-pintar Nadif memilih teman. Karena teman ini menentukan masa depan Nadif. Ketika Nadif mau sukses, maka Nadif harus memilih teman yang rajin. Ketika Nadif mau mau mendapatkan nilai yang sempurna, maka Nadif bertemannya pun harus dengan teman-teman yang sering
Belajar. Sering belajar. Mengerti Nadif? Mengerti Pak. Allah akan memberikan solusi untuk anak dan Damar ya. Dikarenakan ini laporannya anak dan Damar akademiknya sangat turun, nilainya banyak yang di bawah 75. Nah, Pak Haji akan memberikan Damar wejangan buat Damar nanti ketika Damar udah naik kelas 6. Yang pertama, Damar juga sama kayak Nadik. Pilih teman yang menurut Damar baik untuk masa depan Damar atau untuk kedepannya Damar. Contohnya, ketika ada teman Damar yang rajin belajar, maka Damar deketin. Jangan sampai Damar juga terpengaruh oleh teman yang tidak baik, ya. Teman itu ada yang membuat kita semangat, ada yang membuat kita malah terjerumus. Maka dari itu Pak Haji sarankan, entah itu Nadif, entah itu Damar, pilihlah teman yang bermanfaat buat diri kalian. Yaitu yang pertama. Yang kedua, untuk Damar, di masa pandemi ini enak ya, gadget ini prioritas untuk kita. Karena apa? Kita belajar menggunakan media sosial, ya, yaitu HP. Maka dari itu gunakan HP dengan sebaik mungkin. Boleh main game, akan tetapi Damar harus tahu batasannya. Contohnya, Damar misalkan mau main game PUBG atau Free Fire misalkan, boleh main buat menghilangkan rasa jenuh, buat menghilangkan rasa stres, akan tetapi jangan kecanduan. Jangan sampai dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam tidurnya malam, itu tidak baik. Yang pertama, tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat pikiran kita. Jadi nanti kita tidak akan fokus ketika mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas kita. Terus yang ketiga, harus rajin. Ya, harus rajin belajar lagi Damar. Jangan sampai Damar ditanamkan dalam hati Damar, aduh bosen nih belajar nih, bosen nih pelajaran matematika gini. Jangan sampai ya. Pokoknya Damar mau naik ke kelas 3 harus tanamkan dalam diri kamu bahwasanya saya bisa dan saya ingin terus belajar. Oke, siap? Oke. Siap? Jadi, baik, terakhir, apa yang Nadif tidak sukai dari pembelajaran? Yang konsen dengan Pak Haji, apakah perasaan Damar dan Nadif udah sedikit lega? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, insya Allah nanti nasihat Pak Haji, nanti Nadif dan Damar praktekkan di rumah ya. Jangan sampai terjebak kedua kali. Nadif harus pintar-pintar memilih teman dan Damar harus rajin belajar. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mungkin itu saja bimbingan konseling pada hari ini ya. Dikarenakan waktu yang terbatas karena di masa pandemi ini, jangan lupa menggunakan masker, jangan berkerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.